Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan penulis pada penelitian ini. Penulis pertama, Bapak Mustaqim STMkom, penulis kedua, Syasha Elvina Rahmadani, dan penulis ketiga, saya sendiri, Jenny Adifa, sebagai pemakalah pada Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Industri yang ke-13. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian kami dengan judul Strategi Promosi Perguruan Tinggi Menggunakan Model Clustering dan Asosiasi. Baik, pertama pendahuluan. Nah, seperti yang kita ketahui, universitas sebagai tempat mencari ilmu pengetahuan jenjang pendidikan. Semakin lama suatu universitas ini dikenal, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan calon mahasiswa baru. Nah, setiap universitas selalu memberikan fasilitas terbaik bagi mahasiswanya. Untuk itu, setiap tahunnya, setiap universitas ini selalu melakukan strategi promosi karena hal itu dianggap sangat penting dan perlu. Nah, untuk itu dapat menganalisa setiap data mahasiswa yang masuk setiap tahunnya untuk mendapatkan target tepat sasaran. Salah satu universitas di Riau, yaitu Universitas Muhammadiyah Riau, ini ada pada 6 tahun terakhir, ini jumlah mahasiswa barunya dikatakan masih bersifat fluktuatif. Maka dari itu, Universitas Muhammadiyah Riau inilah yang menjadi target pada penelitian ini. Nah, data yang diambil adalah 6 tahun terakhir, nah dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Data ini diperoleh dari bagian akademik dan kemahasiswaan di UMRI. Pada penelitian ini itu menerapkan algoritma K-means, K-medoid, dan FP-Growth. Nah, di mana dalam mengelompokkan data ini menggunakan algoritma K-means dan K-medoid, sedangkan untuk algoritma FP-Growth ini digunakan untuk mencari pola hubungan data mahasiswa agar dapat membantu pihak kampus dalam melakukan promosi penerimaan mahasiswa baru, dalam menentukan wilayah promosi, dan mencari prioritas calon mahasiswa baru di berbagai wilayah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan pola strategi promosi berdasarkan data lulusan mahasiswa pada Universitas Muhammadiyah Riau dengan menggunakan algoritma K-means, K-medoid, dan FP-Growth. Metodologi pada penelitian ini yaitu perencanaan, dilanjut dengan studi literatur, lalu pengumpulan data. Nah, data yang dikumpulkan itu sebanyak 1.592 record data, di mana data ini diambil dari bagian akademik dan kemahasiswaan UMRI, dan data ini dimulai dari 6 tahun terakhir. Nah, setelah data dikumpulkan, maka dilanjut dengan pengolahan data. Nah, di sini pengolahan data dengan melakukan implementasi perbandingan algoritma K-means dan K-medoid. Nah, selanjutnya dilakukan validasi klaster, dan yang terakhir ada asosiasi dengan menggunakan algoritma FP-Growth. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini yaitu pada pengumpulan data. Nah, seperti yang dikatakan tadi, data ini berjumlah 1.592, tetapi setelah dilakukan cleaning data, ini data berjumlah 1.327. Nah, atribut yang digunakan yaitu ada program studi, jenis kelamin, nama daerah, dan IPK. Nah, selanjutnya dilakukan preprocessing data yaitu dengan normalisasi data. Nah, berikut selanjutnya melakukan pengelompokan dengan algoritma K-means dan K-medoid. Nah, di sini itu menggunakan tools RapidMiner dengan percobaan jumlah klaster mulai dari K2 sampai dengan K7. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan klaster terbaik. Nah, di sini data yang digunakan itu sebanyak 1.327 record data dengan maksimal iterasi yaitu 100.
berikut merupakan gambar dari operator implementasi algoritma K-means dan K-medoid dengan menggunakan RapidMiner. Nah, selanjutnya itu mendapatkan hasil nilai DBI dari masing-masing algoritma tersebut. Nah, berikut merupakan gambar grafik dari nilai DBI K-means dan K-medoid. Nah, ternyata hasil yang didapat yaitu pada algoritma K-medoid ini mempunyai nilai yang paling terkecil dengan jumlah klaster itu 3. Nah, yaitu pada 3 klaster ini terdiri dari klaster 1 itu sebanyak 721 item, dan klaster 2 itu 475 item, dan klaster ketiga itu 131 item. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa algoritma K-medoid ini mempunyai akurasi yang lebih baik daripada K-means. Nah, berikut setelah mengetahui algoritma K-medoid adalah algoritma yang terbaik, maka dilanjut dengan untuk mencari rule dengan menggunakan association rules algoritma FP-Growth. Nah, tentunya pada FP-Growth ini harus menentukan nilai minimum support dan nilai minimum confidence-nya. Nah, di sini dilakukan beberapa percobaan dengan menggunakan nilai yang berbeda-beda. Yaitu pada nilai minimum support ini menggunakan persentase yaitu 20%, 30%, dan 50%. Sedangkan untuk nilai minimum confidence ini menggunakan 30%, 40%, dan 50%. Nah, ternyata dari masing-masing percobaan ini nilai minimum support yang memiliki tingkat efektivitas yang baik ini ada pada nilai minimum supportnya sebesar 20% dan nilai minimum confidence-nya itu sebesar 50%. Nah, berikut merupakan hasil dari association rules pada ketiga klaster, yaitu pada klaster 0 strategi promosi yang direkomendasikan yaitu mahasiswa berasal dari Riau dengan jenis kelamin laki-laki dan IPK-nya di atas rata-rata. Nah, pada klaster 1 ini strategi promosi yang direkomendasikan adalah memprioritaskan program studi akuntansi dengan mahasiswa yang berasal dari Riau dengan jenis kelamin perempuan dan IPK di atas rata-rata. Nah, yang terakhir pada klaster kedua ini strategi promosi yang direkomendasikan adalah memprioritaskan program studi keuangan dan perbankan, sedangkan mahasiswanya yang berasal dari Riau dengan jenis kelamin perempuan dan IPK di atas rata-rata. Nah, baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu mendapatkan 3 klaster terbaik dengan algoritma K-medoids. Nah, di mana nilai DBI-nya yaitu sebesar 0,174 dengan hasil analisis yaitu strategi promosi yang direkomendasikan untuk UMRI adalah berdasarkan klaster yang didapat ini agar dapat mengirimkan anggota promosi pada daerah Riau sesuai dengan program studi yang banyak diminati dan menawarkan kepada calon mahasiswa yang berprestasi berupa potongan biaya dan beasiswa. Nah, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.